Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang Iran, negara yang sering muncul di berita internasional? Di balik citra modernnya, Iran adalah pewaris salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sejarahnya membentang ribuan tahun, penuh dengan kekaisaran megah, penaklukan dramatis, dan revolusi yang mengubah dunia. Hari ini, mari kita menelusuri perjalanan panjang Iran dari zaman kuno hingga menjadi Republik Islam yang kita kenal sekarang. Ini bukan hanya cerita tentang satu negara, tapi juga kisah tentang bagaimana peradaban timur dan barat saling bertemu, berbenturan, dan membentuk satu sama lain. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan memulai petualangan menembus waktu ke jantung peradaban Persia. Kisah kita dimulai sekitar 2500 tahun yang lalu, dengan munculnya Kekaisaran Achaemenid pada tahun 550 sebelum Masehi. Pendirinya adalah seorang tokoh legendaris bernama Koresh Agung. Koresh bukan sekadar penakluk, ia adalah seorang visioner. Ia berhasil menyatukan berbagai suku Persia dan Media, lalu membangun sebuah kekaisaran yang pada puncaknya menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia kuno. Wilayahnya membentang dari Balkan di Eropa hingga lembah Indus di India. Bayangkan, dari Yunani hingga Pakistan modern, semua berada di bawah satu bendera. Apa yang membuat Kekaisaran Achaemenid begitu istimewa? Selain ukurannya yang luar biasa, kekaisaran ini dikenal karena sistem administrasinya yang canggih. Mereka membangun jalan kerajaan, sebuah jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh penjuru kekaisaran, memungkinkan komunikasi dan perdagangan berjalan lancar. Mereka juga menerapkan sistem pos pertama di dunia. Tapi yang paling mengesankan adalah kebijakan toleransi Koresh Agung. Deklarasi Koresh yang tertulis dalam silinder Koresh sering dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Ia mengizinkan bangsa-bangsa taklukan, termasuk orang-orang Yahudi di Babilonia, untuk kembali ke tanah air mereka dan mempraktikkan keyakinan mereka sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang sangat maju pada masanya. Ibu kotanya yang megah, Persepolis, menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan, dengan istana-istana indah yang reruntuhannya masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Namun, seperti semua kekaisaran besar, masa kejayaan Achaemenid tidak berlangsung selamanya. Di seberang Laut Aegea, sebuah kekuatan baru sedang bangkit di Makedonia. Pada pertengahan abad keempat sebelum Masehi, seorang jenius militer muda bernama Alexander Agung memulai kampanye militernya yang legendaris. Dengan pasukan yang lebih kecil, namun sangat disiplin dan taktik yang brilian, Alexander menyeberang ke Asia dan menantang kekuatan Persia yang saat itu dipimpin oleh Darius III. Pertempuran demi pertempuran terjadi, seperti di Granaikes, Issus, dan Gaugamela. Setiap kali, pasukan Makedonia yang dipimpin Alexander berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Akhirnya, pada tahun 330 sebelum Masehi, Alexander menaklukkan Persepolis, ibu kota seremonial Achaemenid. Penaklukan ini diakhiri dengan peristiwa tragis, yaitu terbakarnya istana megah Persepolis. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah ini tindakan balas dendam yang disengaja atas pembakaran Athena oleh Persia seabad sebelumnya atau sebuah kecelakaan. Apapun penyebabnya, peristiwa ini menandai akhir dari Kekaisaran Achaemenid yang perkasa. Kematian Darius III tak lama setelah itu secara resmi mengakhiri era kekuasaan Persia yang telah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Penaklukan Alexander membawa budaya Yunani atau Helenisme ke timur, menciptakan perpaduan budaya yang akan membentuk wilayah itu selama baribadebat mendatang. Setelah kematian Alexander Agung yang mendadak, kekaisarannya yang luas terpecah belah di antara para jenderalnya. Wilayah Persia jatuh ke tangan Kekaisaran Seleukia yang didirikan oleh salah satu jenderal Alexander. Namun, kekuasaan Yunani di Persia tidak bertahan lama. Semangat kebangsaan Persia mulai bangkit kembali. Setelah periode kekuasaan Parthia, sebuah dinasti baru yang kuat muncul pada tahun 224 Masehi, yaitu Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania sering dianggap sebagai puncak kedua peradaban Persia kuno. Mereka memproklamirkan diri sebagai penerus sah dari Kekaisaran Achaemenid dan berusaha menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Agama Zoroastrianisme yang telah ada sejak zaman Achaemenid dijadikan agama negara dan mengalami kebangkitan besar. Seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di bawah pemerintahan Sasania. Karya-karya sastra epik seperti Shahnameh atau Kitab Raja-Raja, meskipun ditulis Barabadabot kemudian, berakar pada kisah-kisah heroik dari era ini. Namun, era Sasania juga ditandai oleh persaingan yang tiada henti dengan kekuatan besar di barat, Kekaisaran Romawi, dan kemudian Kekaisaran Bizantium. Selama hampir 400 tahun, kedua raksasa ini terlibat dalam serangkaian perang yang panjang dan melelahkan. Pertempuran sengit terjadi di sepanjang perbatasan mereka di Mesopotamia dan Armenia. Meskipun ada periode damai dan pertukaran budaya, konflik terus-menerus ini pada akhirnya menguras kekuatan dan sumber daya dua kekaisaran.
Kelelahan akibat perang berkepanjangan inilah yang membuat mereka rentan terhadap ancaman baru yang muncul dengan sangat cepat dari gurun pasir Arabia. Pada abad ke-7 Masehi, sebuah kekuatan baru yang tak terduga muncul dari Jazirah Arab. Dipersatukan oleh ajaran Islam, pasukan Arab memulai serangkaian penaklukan yang luar biasa cepat. Kekaisaran Bizantium dan Sasaniyah, yang sudah lemah akibat perang ratusan tahun, tidak mampu menahan gelombang serangan ini. Pada pertempuran Al-Qadisiyah sekitar tahun 636 Masehi, pasukan Sasaniyah mengalami kekalahan telak. Ibu kota mereka, Ctesiphon, jatuh ke tangan pasukan Arab. Kaisar terakhir Sasaniyah, Yazdegerd III, menjadi buronan dan akhirnya terbunuh pada tahun 651, menandai akhir dari kekaisaran Persia pra-Islam yang terakhir. Penaklukan oleh Arab membawa perubahan fundamental bagi Persia. Islam secara bertahap menggantikan Zoroastrianisme sebagai agama mayoritas. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Namun, budaya Persia yang kaya tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya, terjadilah sebuah proses sintesis yang luar biasa. Cendekiawan Persia memberikan kontribusi besar pada zaman keemasan Islam. Mereka unggul dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Nama-nama seperti Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Khawarizmi, dan Omar Khayyam adalah bukti kecemerlangan intelektual Persia pada masa itu. Bahasa Persia juga bertahan dan berkembang, menyerap kosakata Arab, tetapi mempertahankan struktur dan jiwanya, lalu menjelma menjadi bahasa Persia modern yang kita kenal sebagai Farsi. Namun, periode stabilitas relatif di bawah kekhalifahan Islam tidak berlangsung selamanya. Pada awal abad ke-13, ancaman baru yang jauh lebih dahsyat datang dari stepa Asia Tengah. Dipimpin oleh Genghis Khan, bangsa Mongol memulai penaklukan yang brutal dan menghancurkan. Pada tahun 1219, pasukan Mongol menyerbu wilayah Persia. Kota-kota besar yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan seperti Samarkand, Bukhara, dan Neshapur dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perpustakaan dibakar dan jutaan orang dibantai. Peneliti sejarah mencatat invasi Mongol sebagai salah satu bencana demografis terbesar dalam sejarah Iran. Sistem irigasi canggih yang telah dibangun selama ribuan tahun hancur, mengubah lahan subur menjadi gurun. Butuh waktu berbeda-beda bagi wilayah ini untuk pulih dari trauma dan kehancuran yang disebabkan oleh invasi Mongol. Setelah kehancuran akibat invasi Mongol, sejarah Iran memasuki periode yang kompleks dengan silih bergantinya berbagai dinasti lokal dan regional. Namun, titik balik penting menuju Iran modern terjadi pada akhir abad 19, tepatnya pada tahun 1795. Dengan berdirinya dinasti Qajar, dinasti inilah yang memindahkan ibu kota ke Teheran, kota yang hingga kini menjadi pusat pemerintahan Iran. Era Qajar adalah masa transisi yang penuh tantangan. Di satu sisi, Iran berusaha mempertahankan kedaulatannya. Di sisi lain, mereka menghadapi tekanan yang semakin besar dari kekuatan imperialis Eropa, terutama Rusia dari utara dan Inggris dari selatan. Rusia merebut wilayah Kaukasus dari Persia, sementara Inggris memperluas pengaruhnya di Teluk Persia dan perbatasan timur. Para penguasa Qajar mencoba melakukan modernisasi, tetapi seringkali terhambat oleh persaingan internal, korupsi, dan kurangnya sumber daya. Periode ini juga menyaksikan munculnya kesadaran nasionalis di kalangan intelektual Iran yang merasa prihatin dengan kemunduran negara mereka dan campur tangan asing. Ketidakpuasan ini memuncak pada revolusi konstitusional pada awal abad ke-20 yang memaksa raja untuk menyetujui pembentukan parlemen dan konstitusi. Meskipun revolusi ini tidak sepenuhnya berhasil, ia meletakkan dasar bagi perubahan politik di masa depan. Kelemahan dinasti Qajar akhirnya membuka jalan bagi munculnya seorang tokoh militer yang kuat bernama Reza Khan. Pada tahun 1925, ia menggulingkan Raja Qajar terakhir dan menobatkan dirinya sebagai Syah, mendirikan dinasti Pahlavi, mengambil nama dari dinasti pra-Islam yang gemilang. Reza Shah memulai program modernisasi dan sekularisasi yang ambisius dan radikal. Ia membangun infrastruktur modern seperti jalan raya dan kereta api, mereformasi sistem hukum dan pendidikan, serta melarang penggunaan jilbab bagi perempuan dalam upaya meniru model Barat. Tujuannya adalah mengubah Iran menjadi negara industri yang kuat dan modern. Program ini dilanjutkan oleh putranya, Mohammad Reza Pahlavi, yang naik tahta setelah ayahnya dipaksa turun oleh sekutu selama Perang Dunia Kedua. Dengan dukungan Amerika Serikat dan keuntungan dari ledakan harga minyak pada tahun 1970-an, Shah Mohammad Reza Pahlavi mempercepat laju modernisasi melalui program yang disebut Revolusi Putih. Iran mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kaum urban kelas menengah menikmati gaya hidup yang semakin kebarat-baratan. Namun, di balik kemewahan dan modernitas itu, kesenjangan sosial semakin melebar. Kekayaan minyak tidak terdistribusi secara merata. Dan banyak rakyat, terutama di pedesaan dan kalangan agamais,
merasa terpinggirkan. Pemerintahannya yang otokratis, penindasan terhadap oposisi politik melalui polisi rahasia Asafak, dan kebijakan sekularisasinya yang dianggap terlalu keberat Bariton menimbulkan kebencian yang mendalam. Ketidakpuasan ini akhirnya meledak pada akhir tahun 1970-an. Protes massa yang dipimpin oleh berbagai kelompok, mulai dari kaum kiri, nasionalis, hingga kelompok Islamis, melanda seluruh negeri. Figur sentral dari oposisi ini adalah seorang ulama harismatik yang berada di pengasingan, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia berhasil menyatukan berbagai faksi yang menentang Syah dengan pesan anti-imperialisme, keadilan sosial, dan kembali ke nilai-nilai Islam. Pada Januari tahun 1979, di tengah demonstrasi besar-besaran, Syah terpaksa melarikan diri dari Iran. 2 minggu kemudian, Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan dan disambut oleh jutaan orang. Revolusi Iran mencapai puncaknya melalui sebuah referendum, monarki yang telah berusia 2.500 tahun dihapuskan, dan Iran secara resmi berubah menjadi Republik Islam, sebuah bentuk pemerintahan teokratis yang unik di dunia modern. Peristiwa ini tidak hanya mengubah Iran secara total, tetapi juga mengubah peta geopolitik Timur Tengah dan dunia secara permanen, dari Kekaisaran Ahmadiyah yang megah hingga revolusi Islam yang mengubah dunia. Perjalanan sejarah Iran adalah sebuah epik yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana peradaban ini bangkit, jatuh, dan bangkit kembali berkali-kali, menyerap pengaruh dari luar, sambil tetap mempertahankan identitas budayanya yang kuat. Sejarah panjang ini membentuk Iran modern menjadi negara yang kompleks, penuh dengan kontradiksi, namun juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Memahami masa lalunya yang kaya adalah kunci untuk memahami perannya di panggung dunia saat ini. Iran bukan hanya sekadar berita utama. Ia adalah permadani hidup yang ditenun dari benong-benong sejarah, budaya, dan keyakinan yang berusia ribuan tahun. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menakjubkan melintasi sejarah Iran. Semoga video ini memberikan Anda wawasan baru tentang salah satu peradaban tertua di dunia. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak video menarik tentang sejarah dan budaya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.